Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ya, hari ini kita akan belajar TLJR lanjutan dari yang minggu kemarin. Ya, selama ini kita belajar membuat VoIP ya, yang sudah pernah saya jelaskan di semester sebelumnya. Kalau kita lihat di jaringan ini, ya selama ini kita buat jaringan servernya itu dari Debian. Ya, berikutnya ya selama ini kita membuat dari awal dari Debian ya. Kalau kita lihat di servernya ini, yang selama ini kita buat adalah pertama di Debian, baru berikutnya di Debian kita tentukan IP-nya. Contohnya kayak seperti yang kemarin itu 192.168.10.1 kan, ini IP yang biasa kita pakai lah ya, yang sering kita gunakan. Nah, untuk kalau sudah IP servernya 192.168, berarti di access point-nya supaya terbaca oleh smartphone ataupun IP phone-nya untuk klien, kita harus samakan segmennya dengan segmen yang ada di servernya, yaitu 192.168.10 titik ya, yang lainnya kan begitu kan, nomor IP ya, itu 2 ataupun 3 boleh kita gunakan. Ya, dari sini inilah yang selama ini kita buat ya, dari IP Debian yang 10 ini kita jadikan VoIP di server VoIP-nya, jadikan server VoIP ya. Supaya nanti di sini nampak dia dari mana sebenarnya kita mulai untuk VoIP ya. Ya, di sini nampak ini server VoIP-nya. Kita anggap router ini adalah server VoIP. Kita gunakan Debian 10, IP-nya 192.168.10.1. Ini adalah access point. Ya, kita buat di sini access point. Di access point ini yang harus kita perhatikan adalah supaya access point-nya ini bisa terkoneksi dengan server VoIP, maka segmennya harus disamakan, yaitu segmen pada IP-nya harus disamakan supaya dia tidak ada jadi masalah pada saat koneksi. Setelah itu IP yang ada di server ini kita salurkanlah ke IP phone, selamanya seperti itu. Di hari ini ada tantangan baru, bagaimana kita menggunakan access point ya. Access point ini kita gunakan adalah sebagai yang kita jadikan access point dulu adalah hotspot HP kalian. Hotspot HP yang kita gunakan ini kan bisa menjadi sumber access point ya, kita bilang ya, menjadi access point. Bisa nggak kamu gunakan sebagai access point yang kita setting sebagai untuk mengalirkan VoIP yang sudah kamu buat. Jadi metodenya adalah, kalau selama ini kita buat di awal dari server, setelah kita mengetahui IP servernya, baru kita masukkanlah ke access point, kita konfigurasi, dan IP yang ada di access point kita samakan menjadi segmennya sama seperti di server. Sekarang ini bagaimana caranya supaya yang ada di access point ya bisa dibaca oleh server, kan begitu. Jadi yang kita buat pertama kali adalah access point-nya dulu. Ini kita jadikan sebagai hotspot-nya lah ya. Ini sebagai hotspot-nya. Hotspot dari handphone lah ya, dari Android atau handphone kalian. Setelah selesai kamu buat IP hotspot-nya, pastikan di sini adalah alamat IP-nya. Jadi cari dulu alamat IP ya dari hotspot. Jadi kita cari dulu alamat IP-nya. Kan begitu. Yang kedua, setelah kita jadikan dapat alamat IP-nya, barulah kita buat servernya. Jadi kita buat servernya. Kita buat servernya di sini supaya mudah. Kita buat servernya.
ini kita nggak usah pakai router ya, ini adalah access point seharusnya. Switch. Jadi kita cari dulu adalah hotspotnya berapa IP-nya, baru kita buatlah servernya di sini. Ya, servernya nanti kita buat di sini IP ini server VoIP. Baru yang kita gunakan adalah breaker. Nah, boleh kamu gunakan breaker atau kamu gunakan Debian, boleh DP10 juga boleh. Nah, untuk memastikan kamu tahu cara mengkonfigurasinya ya. Baru berikutnya IP-nya, IP menyesuaikan dengan IP hotspot. Ya, berikutnya setelah ada ini barulah kita carikan, kita carilah di sini HP kita, smartphone kita. Seperti ini kondisinya, supaya nanti bisa saling terkoneksi ya. Nah, selama ini seperti ini kondisinya. Jadi yang harus pertama kali kita kerjakan adalah mencari tahu berapa alamat IP di hotspot ya. Berikut caranya akan saya jelaskan. Inilah metodenya ya. Ini metode yang akan kita kerjakan sebagai tantangan untuk kalian atau uji coba untuk kalian. Karena memang sebelum saya jelaskan kemarin ini saya belum paham atau saya belum pernah menguji coba ya. Tapi teman-teman kalian kalau minggu kemarin sudah berhasil untuk menguji coba ini, dan alhamdulillah baik menggunakan breaker atau menggunakan Debian mereka sudah bisa ya. Jadi yang menjadi sentral kalian adalah hotspot yang ada di handphone kalian sebagai utamanya dulu. Berikut caranya akan saya jelaskan. Ya, pertama-tama pastikan hotspot WiFi kalian, hotspot HP kalian sudah dapat kamu aktifkan. Di sini sudah saya aktifkan hotspot saya. Ya. Ya, di sini saya aktifkan hotspot saya. Di sini ada WiFi. Sudah koneksi. Setelah terkoneksi hotspot saya kita buka di sini untuk mendeteksi berapa alamat IP-nya. Ya. Saya pastikan di sini alamat IP-nya. Ini open. Ya. Karena dia hotspot menggunakan WiFi, kita di sini ada WiFi. WiFi inilah menjadi utamanya. Caranya kita cari IP, klik kanan, properties. Klik kanan, status, detail. Nah, di sini ada kita dapati adalah alamat IP. Inilah alamat IP yang menjadi utamanya. Berarti alamat IP untuk hotspot yang akan kita buat di sini seperti yang sudah saya buatkan. Alamat IP-nya adalah 192.168. Kita lihat lagi 74. Berarti di sini 74. Ya, untuk yang bagian belakang kita bebas ya. Karena yang kita dapati dari hotspot tadi adalah 114, dan di sini kan nggak boleh 114 lagi. Ya, 114 ini yang dari hotspot. Nah, sekarang kalau untuk IP server yang akan kita gunakan adalah menyamakan segmennya yang ada di hotspot, yaitu 192.168.74.1. Ini kita sebut sebagai IP server untuk VoIP-nya. Nah, ya. Jadi IP server untuk VoIP-nya yang akan kita kerjakan berikutnya. Ya, setelah ini sudah sesuai, mudah-mudahan kamu koneksikan saja
HP kalian ke hotspot yang kita jadikan sebagai sentral, maka mudah-mudahan smartphone satu ini smartphone satu Android lah saya bilang ya, Android satu, terus berikutnya Android 2, Android 3. Gunakan aplikasi yang ada di Android. Bisa kamu menggunakan, kalau untuk telepon biasa bisa gunakan X-Lite boleh, atau kamu bisa menggunakan calls atau 3GX. Kamu bisa menggunakan ini, atau lagi bisa kamu gunakan VoIP by Anticip. Bisa gunakan 4 aplikasi ini untuk media di smartphone kalian. Kalau untuk video call bisa gunakan bisa gunakan calls atau VoIP by Anticip. Ya. Kalau untuk di laptop, pokoknya ada laptop yang akan terhubung atau di servernya ini untuk uji coba, kamu bisa gunakan untuk uji coba server kliennya. Untuk kliennya kamu bisa gunakan di sini. Yang pertama klien di PC, kamu bisa gunakan Joyper. Yang kedua bisa gunakan 3GX. Yang ketiga kamu bisa gunakan Bitkom ya. Nanti kita bisa uji coba untuk metode ini ya. Inilah tantangan yang harus kamu siapkan ya, untuk mengetahui bagaimana cara membuatnya. Oke, setelah kita mendapatkan alamat IP yang ada di hotspot, berikutnya kita buatlah server kalian. Server yang ada di VMware, bisa kamu menggunakan server yang lama sebagai servernya. Pokoknya sudah ada server yang sudah pernah kamu buat ya, sudah ada server yang sudah pernah kamu buat. Ini kebetulan yang sudah saya buat adalah breaker, jadi saya fokus ke breakernya. Di breaker saya aktifkan. Ya, breakernya sudah aktif, saya login. Untuk selama ini kita login menggunakan support password breaker, ini huruf besar. Di sini untuk merubah IP seperti di modul yang ada ini tidak bisa berlaku. Yaitu modul selama ini yang kita gunakan adalah ya, untuk merubah IP itu perintahnya adalah vim ya. Saya perjelas player. Untuk membuka IP atau mengganti IP, vim spasi etc network ya, interface. Oke, sudah terbuka. Setelah terbuka, kita ganti alamat IP-nya menyesuaikan dengan IP yang ada di hotspot tadi. Kalau tadi sudah kita rubah, untuk merubahnya atau mengeditnya tekan tombol I ya, tekan tombol I di keyboard. Nanti pastikan di bagian bawah ada muncul insert. Di sini ada W10 warning katanya gitu kan, menandakan itu tidak bisa dikerjakan. Jadi supaya bisa kita rubah, kita escape dulu. Kita keluar, untuk keluar tekan titik 2 W key, enter. Sudah kita keluar, titik 2 W key ya.
escape lagi. Ya, atau untuk memberhentikannya tekan saja Ctrl Z. Nah, ya, untuk menghentikannya tekan Ctrl Z. Ya, tekan seperti ini. Kita jangan masuk di support, tapi kita masuk ke root. Kita keluar dulu, tekan tombol, ketikkan exit, exit 2 kali. Setelah itu kita login menggunakan root. Passwordnya adalah breaker. Nah, baru di sini kita gunakan vim /etc /network interface. Setelah kita rubah, setelah masuk, untuk merubahnya tekan tombol I, baru kita rubah IP-nya sesuai dengan IP yang kita dapat dari hotspot tadi, yaitu 192.168.74.1. Jadi kita rubah. .1. Ini juga segmennya, networknya juga sama, kita ganti menjadi 74. Broadcastnya juga sama, 152 menjadi 74. Juga gateway-nya, gateway ini adalah alamat IP servernya. Sudah. Setelah itu kita keluar, tekan tombol escape seperti ini. Insert berarti masih berfungsi pengetikan. Kalau kita tekan tombol escape, ya, baru untuk keluar tekan titik 2 WQ. Ya, sudah keluar. Ya, setelah keluar kita cek lagi alamat IP kita, IP spasi A. Kebetulan IP-nya belum berubah. Supaya berubah IP kita gunakan perintah if down ETH 0, enter. Ini status IP-nya ataupun networknya adalah mati. Selanjutnya kita aktifkan kembali if up ETH 0, enter. Ya, ini networknya sudah aktif. Kita lihat lagi IP spasi A. Ya, IP sudah berubah menjadi 74. Oke, setelah ini kita kan belum sudah merubah alamat IP server. Sudah kita tahu alamat IP yang ada di sini. IP hotspot kita sudah tahu, IP server kita sudah buat. Sekarang kita coba menghubungkan antara server yang ada dengan klien. Klien di sini kita umpamakan adalah Windows kita. Windows kita buat di sini Windows. Windows kita sebagai klien. Ya. Jadi bagaimana caranya supaya yang ada di kita ini, yang ada di VMware kita bisa terhubung? Ya, kita harus tahu yang kita gunakan sekarang adalah WiFi. Berarti WiFi ini adalah sebagai atau hotspot sebagai penghubung kita. Bagaimana caranya? Selama ini kita menggunakan di VMware, kita gunakan networknya, klik kanan, setting, ya. Ini kan menjadi VMnet 1 ya. VMnet 1 itu kalau kita lihat di sini, VMnet 1 kan dia virtualnya, network tapi yang virtual. Ethernet ini adalah LAN card-nya atau yang menggunakan kabel. Kita sekarang menggunakan WiFi karena hotspot kan dia sumbernya adalah dari WiFi. Maka kita harus arahkanlah semua networknya, jaringannya ke WiFi semua. Cara merubahnya di sini di VMware dengan cara kita klik menu edit virtual network editor, nanti akan muncul seperti ini ya. Setelah itu ya, kita klik yang di sini, bagian bawah change setting administrator ya, change setting tapi yang administrator punya. Baru kita klik yes. Kita tunggu beberapa saat.
Ya, ini menunjukkan ya. Di sini menunjukkan yang administrator tadi sudah muncul. Nah, ini dia. Jadi kita arahkanlah yang VMnet 0 karena VMnet 1 sudah terisi dengan host only tadi, kita rubahlah yang VMnet 0, kita arahkan menjadi bridge. Di bridge ini kita arahkan ke WiFi. Jadi WiFi perangkatnya kalau kita gunakan Realtek PCI ini adalah LAN cardnya. Ini kan tidak terhubung ya ke kabel. Kita menggunakan wireless. Biasanya WiFi atau WiFi itu perangkat yang ada di dalam laptop ada kata-kata wirelessnya, itu adalah WiFi. Kalau Bluetooth juga kita tidak menggunakan Bluetooth. Jadi kita fokus kepada wireless saja. Setelah itu kita klik apply dan OK. Nah, kita OK kan? Kita tunggu. Ya, masih sedang berjalan prosesnya. Baru setelah selesai kita rubah, kita arahkan VMnet 0 nya menjadi wireless. Kita rubahlah di sini alamat networknya ataupun network yang ada di sini, kita rubah menjadi VMnet 0 setting menjadi VMnet 0. Kenapa VMnet 0? Karena VMnet 0 sudah kita arahkan ke wireless ataupun ke WiFi. Jadi semua nanti sudah terhubung dengan WiFi. Kalau sudah terhubung, kita pastikan ping dengan menggunakan CMD. Kita gunakan CMD untuk memastikan sudah terkoneksi. CMD. Ya, kita panggil alamat IP yang ada di server. Oke, sebelumnya alamat IP-nya yang di sini kita ganti dulu. Maaf, kita langsung ping alamat IP servernya 192.168.74.1. Ya, ini sudah replay, berarti menandakan sudah terhubung antara Windows-nya dengan servernya, seperti yang sudah ada di simulator kita ini. Ya, jadi antara Windows dengan kliennya sudah terhubung di sini. Ya, sudah terhubung. Kalau sudah seperti ini, menandakan berarti antara server dengan hotspot sudah terhubung. Ya. Setelah itu, kamu tinggal menginstal aplikasi yang ada di klien, yang ada di handphone kalian untuk menguji coba. Seperti biasa kamu menguji coba di Breaker. Ya. Setelah begini, sudah oke, sudah terkoneksi. Kita panggil juga alamat IP yang di klien juga sudah terhubung, biasanya seperti ini. Kita keluar dari root. Ini kan kita masih berada di root. Kita keluar dulu kalau sudah selesai, supaya memastikan server kita aman dari perubahan yang tidak kita inginkan. Ya, kita keluar dulu, exit. Baru kita masuk ke support. Masuk ke support, password breaker. Baru kita masuklah browser kita. Di browser dipanggillah alamat IP server kita tadi, yaitu 192.168.74.1. Enter. Maka sudah terpanggillah di sini yang akan kita gunakan. Advance proses to unsub, baru kita buatlah di sini login. Ya, administrator, password breaker. Ya, setelah ini kamu sudah bisa menggunakan membuat nomor atau nomor extension seperti yang sudah kita mau kerjakan. Ya, untuk membuat nomor itu sudah bisa bervideo call. Di sini kan sudah ada nih nomor-nomor yang sudah ada. Saya rubah menjadi untuk video call. Kamu cukup tambahkan di bagian allow ini menjadi H264. Kalau selama ini H263, H2
H263P itu kamu rubah menjadi H264. Itu aja langsung. H264 seperti ini. Ya, itu memastikan sudah protokol untuk video call sudah kita gunakan, ya. Baru kita tekan simpan atau submit. Ya. Jangan lupa semua nomor kamu buat menjadi video call dengan cara mengganti yang H264P, H263P kamu rubah menjadi H264. Ya, H264. Setelah itu jangan lupa ini kita apply configuration change, ya. Oke, continue. Ya. Setelah kamu rubah, ya silahkan kamu setting ke HP kalian, ke Android kalian sebagai bukti kalau kamu itu memang sudah bisa untuk menguji coba ini, ya. Oke. Ya, saya rasa itu tantangan buat kalian untuk mengimplementasikan bagaimana simulator ini atau sistem ini bisa berjalan dengan kalian. Sini semuanya. Nah, jadi kamu jadikan hotspot kalian sebagai sumbernya. Jadi tidak perlu saya minta atau kamu pinjam akses point yang ada di sekolah, ya. Ini sebagai tantangan awal, apakah kamu bisa mengimplementasikan atau tidak? Ya, untuk kalian saya tunggu hasil kerja kalian di GC atau Google Classroom, video pekerjaan kalian. Atau kalaupun memang terlalu besar, boleh kamu upload ke channel YouTube kalian, dan channel YouTube kalian kamu informasikan ke saya untuk saya lihat bukti kerja kalian. Jadi bukti kerja kalian itu dari mulai mencari tahu alamat IP-nya, terus menginstal ataupun mengkonfigurasi breakernya, merubah alamat IP-nya. Setelah merubah alamat IP, koneksinya kamu uji coba ke Windows-nya, dan jangan lupa video untuk konfigurasi kliennya dan uji cobanya. Jadi yang akan diminta nanti di video itu, ya, yang pertama melihat alamat IP hotspot. Yang kedua, kamu akan mencari memasang IP server sesuai dengan IP hotspot. Yang ketiga, Windows sudah terkoneksi dengan server, ya. Yang keempat, konfigurasi klien atau Android. Kalian. Yang kelima, setelah konfigurasi kamu melihat, jangan lupa divideokan keberhasilan hasil dari uji coba kalian. Untuk di sini servernya saya tidak mengharuskan kamu harus menggunakan breaker. Untuk server bisa gunakan breaker atau Debian 10, ya. Mungkin yang sudah pernah dibuat boleh kamu manfaatkan, kalau rubah alamat IP-nya menyesuaikan dengan hotspot. Jadi inilah yang harus kamu siapkan, divideokan dan dikirim ke Google Classroom saya. Atau kalaupun video yang terlalu besar, bisa kamu buat uploadkan di YouTube dan kamu kirimkan linknya ke saya supaya Bapak bisa lihat untuk hasil uji coba kalian. Dan jangan lupa di saat terakhir, setelah selesai
selesai dan berhasil. Jangan lupa kamu informasikan melalui WA saya, WA pribadi, serta menuliskan nama kelompok, nama-nama anggota kelompok kalian. Karena ini tugas kelompok dan uji cobanya juga harus rame ya. Jadi saya pastikan dalam satu kelas minimal itu ada 3 kelompok ya, minimal ada 3 kelompok. Oke, saya rasa demikian materi ini saya buat agar lebih mempertajam pengetahuan dan kemampuan sifat berpikir kritis, sehingga kamu bisa membuat proyek-proyek untuk yang lebih baik lagi. Oke, demikian saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.